Perkenalkan, nama saya Ailita Hana Maniti dengan NIM 201060042, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Dosen mata kuliah Mario Ewanta, SPSI, MPD. Mata kuliah Pengembangan Kemampuan Motorik Anak Usia Dini dan materi pembahasan Hakikat Perkembangan Motorik Anak. Baik, saat ini kita akan mempelajari 8 pembahasan pada saat ini. Yang pertama, pengertian perkembangan fisik motorik anak. Kedua, perbedaan perkembangan, kematangan dan pertumbuhan. 3, prinsip perkembangan motorik. 4, nilai-nilai dalam perkembangan motorik. 5, tujuan dan fungsi perkembangan motorik. 6, hubungan perkembangan motorik dengan kognitif. 7, aspek perkembangan motorik. 8, tahap-tahap perkembangan motorik. 1. Pengertian perkembangan fisik motorik. Motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia, sedangkan psikomotorik khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. 2. Perbedaan perkembangan, kematangan, dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan merupakan aspek struktural dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. 3. Prinsip perkembangan motorik. Prinsip perkembangan motorik adalah adanya suatu perubahan baik fisik maupun psikis sesuai dengan masa pertumbuhannya. Ada 5 prinsip utama perkembangan motorik menurut Malina dan Bachar pada tahun 1991, yaitu pertama, kematangan, kedua, urutan, ketiga, motivasi, keempat, pengalaman, dan kelima, praktik. 4. Nilai-nilai dalam perkembangan motorik. Yang pertama, pengalaman, yang artinya anak akan memperoleh berbagai pengalaman gerak yang dibutuhkan selama hidupnya dan dapat mendukung terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya. 2. Hak dan kesempatan beraktivitas. Artinya, anak memperoleh kesempatan yang banyak untuk melakukan berbagai aktivitas yang disukainya. Ketiga, keseimbangan jiwa dan raga. Artinya, proses perkembangan yang sesuai dengan usianya. Dan keempat, mampu berperan menjadi dirinya sendiri, artinya dengan perkembangan motorik yang sesuai dengan masanya. 5. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak, apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya. Fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. 6. Hubungan perkembangan motorik dengan kognitif. Piaget dalam Samsudin menyatakan ada 4 tahap perkembangan kognitif yang berkaitan dengan perkembangan motorik pada anak. 1. Tahap sensori motor dan perkembangan motorik anak usia 0 sampai 2 tahun. 2. Tahap praoperasional dan perkembangan motorik anak usia 2 sampai 8 tahun. 3. Tahap konkret operasional dan perkembangan motorik anak usia 8 sampai 11 tahun. Dan keempat, tahap formal operasional dan perkembangan motorik anak usia 11 tahun. 7. Aspek perkembangan motorik. Secara umum, aspek perkembangan motorik pada manusia meliputi
Urutan perkembangan motorik. 1. Perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis sering ditunjukkan oleh adanya sebuah perubahan kuantitas pada struktur tulang belulang, proporsi tinggi kepala dan badan secara keseluruhan. 2. Perkembangan fisiologis. Perkembangan secara fisiologis akan ditandai dengan adanya perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah dan pernafasan, persyarafan, produksi kelenjar, dan pencernaan. 3. Perkembangan perilaku gerak. Perilaku gerak dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kontrol gerak, 2. Pembelajaran gerak, dan 3. Perkembangan gerak. B. Sasaran perkembangan motorik. 1. Penggayaan gerak. Gerak kasar adalah suatu kemampuan yang ditampilkan individu dalam beraktivitas dominan dengan menggunakan otot-otot besarnya. Keterampilan gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu A. Keterampilan lokomotor, B. Keterampilan non-lokomotor, C. Keterampilan manipulatif. Gerak halus adalah kemampuan individu beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus atau kecil. 2. Kesadaran gerak. Kesadaran gerak adalah kemampuan individu dalam mengendalikan aktivitas otot-otot dan syaraf yang ada pada tubuhnya. 8. Tahap-tahap perkembangan motorik. Menurut Samsudin dalam buku Pembelajaran Motorik di Taman Kanak-kanak ada 3 tahap perkembangan motorik. Yang pertama, tahap kognitif. Anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan satu gerakan tertentu. 2. Tahap asosiatif. Anak banyak belajar dengan cara coba-coba, kemudian meralat olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. 3. Tahap autonomotis. Gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien. Dengan sedikit kesalahan, anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis atau spontan. Sekian dan terima kasih.